Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di mana hari ini kembali kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, mari tuntun dan bimbing kami sehingga firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini, Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara, demikianlah bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan atau tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah selamatkan keluarga kita. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, keluarga ini merupakan sebuah lembaga kecil dibandingkan dengan lembaga yang lainnya, ya. Keluarga adalah sebuah lembaga kecil dari sebuah gereja, masyarakat, bahkan dari sebuah bangsa dan negara, ya. Jadi keluarga ini merupakan lembaga kecil dibandingkan lembaga-lembaga yang lain seperti gereja, masyarakat, atau bangsa dan negara. Tetapi saudara, meskipun keluarga ini merupakan sebuah lembaga yang kecil, ya, dibandingkan dengan lembaga lain seperti gereja, masyarakat, ya, atau bangsa dan negara. Tetapi saudara, keluarga ini rupanya menjadi penentu dari kehidupan gereja dan masyarakat, ya. Keluarga ini rupanya mempunyai dampak pengaruh signifikan terhadap kehidupan gereja atau kehidupan masyarakat, atau kehidupan berbangsa dan bernegara.
Saudara, di dalam kehidupan bergereja, kita bisa melihat bahwa salah satu syarat, salah satu kriteria dalam kepemimpinan dan pelayanan di dalam gereja, ini ada hubungannya, saudara, dengan keluarga. Misalnya, dalam 1 Timotius 3 ayat 2 dan ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, di situ dikatakan, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kemudian dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa pelayanan dan kepemimpinan gereja ini didasari rupanya kepada kehidupan pelayanan dan kepemimpinan di dalam keluarga. Ya, menarik sekali. Di sini kita bisa melihat bagaimana kehidupan keluarga ini memberikan pengaruh, memberikan dampak di dalam kehidupan bergereja. Ya, itu sebabnya tadi dikatakan bahwa meskipun keluarga ini lembaga yang kecil, tetapi keluarga, lembaga yang kecil ini, saudara, bisa memberikan pengaruh, dampak kepada lembaga yang di atasnya, itulah gereja. Ya, termasuk juga kepada lembaga, itulah masyarakat atau kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara. Saudara, baik buruknya kehidupan di dalam gereja maupun di dalam masyarakat, ini ditentukan dari baik buruknya kehidupan di dalam keluarga. Ya, setiap keluarga yang baik ini menghasilkan kehidupan gereja dan masyarakat yang baik. Sebaliknya, jika kehidupan keluarga buruk, maka akan menghasilkan juga kehidupan gereja dan masyarakat yang buruk. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, persoalan-persoalan yang timbul baik itu di dalam gereja maupun juga di dalam kehidupan bermasyarakat, seperti misalnya free love, ya, free sex, prostitusi, ya, LGBTIQ, ya, perceraian, kenakalan remaja, pornografi, narkoba, pemerkosaan, pelecehan seksual. Adakah di gereja pelecehan seksual? Oh, banyak terjadi, saudara. Ya, persoalan seperti perselingkuhan, perjudian, kemabukan, pemberontakan, pembangkangan terhadap hukum, norma, etika, serta nilai-nilai kehidupan, ya, praktek korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan kemurtatan dari iman, serta berbagai persoalan-persoalan lainnya, ini tidak bisa dilepaskan pengaruhnya, ini semua tidak bisa dilepaskan dampaknya, ini semua rupanya ada hubungannya dengan lembaga kecil yang bernama keluarga. Ya. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena di dalam keluargalah manusia pertama kali belajar dan melihat apa itu cinta kasih. Di dalam keluargalah, ya, manusia pertama kali belajar melihat apa itu kasih sayang, apa itu perhatian, apa itu didikan, apa itu disiplin, apa itu kerja keras, apa itu kejujuran, apa itu kesetiaan, apa itu ketaatan, apa itu penguasaan diri, apa itu pengorbanan, apa itu penghargaan, apa itu penghormatan, apa itu ketaatan, apa itu kerjasama, apa itu kesatuan, apa itu ibadah, apa itu pelayanan, apa itu agama, dan sebagainya. Nah, saudara, ketika hal-hal tersebut alpa di dalam keluarga,
Ketika hal-hal tersebut tidak ada di dalam keluarga, absen di dalam keluarga, tidak diajarkan oleh keluarga, tidak diperhatikan sungguh-sungguh oleh keluarga, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah persoalan-persoalan itu tadi. Yang bukan hanya merusak kehidupan keluarga, tetapi juga merusak kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Ya. Ketika nilai-nilai kebenaran firman Allah diabaikan di dalam keluarga, ketika keluarga masa bodoh terhadap prinsip kebenaran firman Tuhan, ketika keluarga acuh tak acuh terhadap yang namanya persekutuan doa, renungan firman Tuhan di dalam yang namanya keluarga, maka bukan hanya keluarga yang terancam rusak, tetapi juga kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat pun ikut terancam rusak. Ya. Jadi saudara, persoalan-persoalan yang tadi saya sudah sebutkan itu tidak lepas dalam hubungannya dengan keluarga. Ya. Ketika di dalam keluarga tidak ada yang namanya cinta kasih, tidak pernah diajarkan yang namanya kasih sayang, maka apa yang terjadi salah satu dampaknya adalah munculnya perselingkuhan, munculnya free sex dan sebagainya. Ketika kedisiplinan tidak diajarkan di dalam keluarga, maka tidak heran anak-anak tumbuh dalam kehidupan yang liar. Itulah yang disebut dengan free love, kenakalan anak-anak remaja, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, saudara, tema selamatkan keluarga kita yang menjadi tema renungan kita pada hari ini. Ini merupakan tema yang relevan saat ini. Kita perlu memberi perhatian serius, saudara, terhadap keselamatan keluarga kita. Dan hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk memberi perhatian serius kepada keselamatan keluarga kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, kita bisa melihat tentang bagaimana kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang tadi kita sudah baca, yang menjadi renungan kita pada hari ini, di sana kita menemukan bagaimana kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Saudara, manusia hidup dalam kawin campur, manusia hidup dalam poligami, manusia mengambil pasangan hidup sesuka hati mereka dan tidak lagi meminta petunjuk Tuhan, tidak lagi berdasarkan kepada petunjuk Tuhan. Di dalam teks itu kita juga melihat bagaimana umur hidup manusia dibatasi oleh Tuhan. Ya, kita melihat juga bagaimana manusia hidup dalam tirani terhadap sesamanya. Manusia selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan semua apa yang dilakukan oleh manusia yang jahat itu, Alkitab mencatat, semua itu memilukan hati Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Dan Tuhan mengambil keputusan untuk memusnahkan manusia dengan air bah. Tetapi saudara, di tengah-tengah kehidupan manusia yang tidak lagi peduli dengan Tuhan, yang kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, yang hidupnya memilukan hati Tuhan, di situ dicatat rupanya ada satu keluarga yang mendapatkan kasih karunia Allah. Itulah keluarga Nuh. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Nuh bersama dengan keluarganya mendapatkan kasih karunia Allah. Ayat 8. Dan oleh karena Nuh mendapatkan kasih karunia Allah, maka Nuh hidup dalam kasih karunia Allah tersebut yang diwujudkan dengan hidup benar, hidup tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh bersama dengan keluarganya hidup bergaul dengan Allah. Ayat 9. Nah, oleh karena Nuh bersama keluarganya hidup di dalam kasih karunia Allah, oleh karena Nuh bersama dengan keluarganya menunjukkan hidup yang benar di antara orang-orang sesamanya. Hidup tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Hidup bergaul dengan Allah. Maka Nuh bersama dengan keluarganya, saudara, diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya mereka diselamatkan dari air bah
yang merupakan penghukuman Tuhan, murka Tuhan atas dosa dan kejahatan manusia pada waktu itu. Tetapi Nuh bersama dengan keluarganya juga diselamatkan dari apa? Dari pengaruh lingkungan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nuh diselamatkan dari pengaruh gaya hidup orang-orang yang berdosa, yang kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata dan yang memilukan hati Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berdasarkan bagian firman Tuhan ini, kita dapat melihat beberapa aspek penting ketika berbicara tentang selamatkan keluarga kita. Ketika berbicara tentang pentingnya keselamatan keluarga kita. Apa saja itu? Yang pertama yang kita bisa lihat adalah dasar keselamatan keluarga kita. Apa sesungguhnya yang menjadi dasar dari keselamatan keluarga kita? Apa sesungguhnya yang bisa menyelamatkan keluarga kita? Bagaimana caranya agar keluarga kita ini bisa selamat? Ya. Dan di dalam perikop firman Tuhan ini kita menemukan dasar dari keselamatan keluarga kita. Atau cara supaya keluarga kita ini bisa diselamatkan adalah pertama, kasih karunia Allah. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat tadi bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Dan oleh karena Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, maka Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan Tuhan dari murka Allah. Itulah air bah yang merupakan penghukuman bagi orang-orang berdosa pada saat itu. Ya, saudara, apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah artinya kemurahan Allah, kebaikan Allah, berkat Allah, anugerah Allah yang didasarkan kepada kasih-Nya yang besar yang diberikan kepada seseorang tanpa syarat, ya. Padahal sebenarnya orang tersebut tidak layak untuk menerimanya. Inilah kasih karunia Allah. Bukan berdasarkan kepada apa yang ada pada diri manusia itu, bukan. Tetapi berdasarkan kepada kemurahan Allah, kasih Allah, kedaulatan Allah yang berkenan menyatakan kasih-Nya, berkat-Nya, kemurahannya, kebaikannya kepada orang tersebut. Padahal orang tersebut tidak layak untuk menerimanya. Saudara, keluarga Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Dibandingkan dengan orang-orang yang ada pada zaman Nuh. Apakah itu berarti Nuh tidak berdosa? Tidak, saudara. Bukan berarti Nuh tidak berdosa. Keluarga Nuh pada dasarnya juga adalah orang berdosa. Keluarga Nuh pada dasarnya mewarisi keberdosaan Adam. Kita melihat dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan sejak saat itu, seluruh umat manusia yang adalah keturunan Adam berada di bawah kuasa dosa. Termasuk juga Nuh. Nuh pada dasarnya mewarisi keberdosaan Adam. Tetapi Nuh bersama dengan keluarganya mendapatkan kasih karunia Allah. Saudara, ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa kasih karunia Allah yang diberikan kepada Nuh dan keluarganya sama sekali bukan berdasarkan jasa, sama sekali bukan berdasarkan kebaikan atau kebenaran yang ada dalam diri Nuh dan keluarganya. Tidak ada. Nuh juga orang berdosa. Nuh juga mewarisi keberdosaan Adam, ya. Tetapi Allah berkenan menyatakan kasih karunia-Nya kepada Nuh sehingga kita bisa melihat bahwa kasih karunia Allah yang diberikan kepada Nuh dan keluarganya ini sama sekali bukan berdasarkan jasa, bukan berdasarkan kebaikan, bukan berdasarkan kebenaran dalam diri Nuh dan keluarganya yang bisa saja itu dianggap sebagai sebuah alasan, balasan untuk menerima kasih karunia Allah, tetapi semata-mata karena kasih dan kedaulatan Allah atas Nuh dan keluarganya. Hanya karena kasih Allah. Ya, Nuh tidak layak. Nuh sama berdosanya dengan orang-orang yang hidup di zamannya. Yang membedakan adalah Allah berkenan dalam kedaulatannya, dalam kasih-Nya, menyatakan kasih karunia-Nya kepada Nuh.
Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, keselamatan keluarga kita juga tidak ada bedanya dengan Nuh. Keselamatan keluarga kita juga ini bergantung kepada kasih karunia Allah. Keselamatan keluarga kita semata-mata hanya karena kasih karunia Allah dan bukan karena usaha, jasa, dan kekuatan kita sendiri. Ya, bukan. Ya, kita juga orang berdosa. Kita juga mewarisi dosa yang merupakan warisan dari kejatuhan Adam dan Hawa yang dicatat dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Bagaimana supaya keluarga kita bisa selamat, saudara? Semata-mata bergantung kepada kasih karunia Allah. Ya, kita tidak bisa mengusahakan keselamatan keluarga kita. Kita bahkan tidak bisa mengusahakan keselamatan untuk diri kita juga. Ya, kita semua orang berdosa. Keluarga kita semua ada dalam kuasa dosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, bahkan menyelamatkan keluarga kita. Oleh sebab itu, keselamatan kita dan keluarga kita ini bergantung mutlak kepada kasih karunia Allah. Keselamatan keluarga kita dan diri kita semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Bukan karena kita baik, bukan karena keluarga kita lebih baik daripada keluarga-keluarga yang lain. Bukan karena usaha, jasa, dan kekuatan kita sendiri. Bukan. Ya. Tetapi bergantung mutlak kepada kasih karunia Allah. Dan saudara, kasih karunia Allah itu disediakan Allah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dan keluarga kita itu disediakan Allah tidak di tempat lain, tapi hanya di dalam satu pribadi, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih karunia Allah yang disediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, ini hanya kita bisa terima melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudara, jika keluarga kita ingin selamat, maka tidak ada jalan lain. Jika keluarga kita ingin selamat, maka percayalah kepada Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita dan keluarga kita dapat mengalami keselamatan yang merupakan kasih karunia Allah. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, inilah dasar keselamatan dari keluarga kita. Ya, apa itu? Kasih karunia Allah yang disediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang kita terima melalui iman, melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, tanpa Yesus Kristus, saudara, kita dan keluarga kita mustahil untuk selamat. Tanpa Yesus Kristus, kita dan keluarga kita tidak akan selamat. Kita dan keluarga kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dan keluarga kita selain hanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pastikan hari ini juga, saudara dan keluarga saudara, kita dan keluarga kita percaya kepada Yesus Kristus. Selamatkan keluargamu. Dengan cara apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Inilah hal yang pertama yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang dasar keselamatan keluarga kita, kasih karunia Allah. Yang kedua, saudara, dasar keselamatan keluarga kita, apa itu? Itulah hidup di dalam Kristus. Saudara, hidup di dalam Kristus ini merupakan buah dari kasih karunia Allah. Artinya apa? Artinya, saudara, orang yang telah mengalami kasih karunia Allah di dalam Kristus, pastilah menghasilkan kehidupan di dalam Kristus. Ya, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, yang hidup di dalam kasih karunia Allah, beriman kepada Kristus, maka hidupnya di dalam Kristus. Dia tidak lagi hidup di luar Kristus, tetapi hidup di dalam Kristus yang adalah kasih karunia Allah itu sendiri. Ya.
Dan hidup di dalam Kristus inilah yang menjadi sarana keselamatan keluarga kita. Pertanyaannya, seperti apa hidup di dalam Kristus tersebut? Nah, berdasarkan teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, kita bisa menemukan seperti apa hidup di dalam Kristus tersebut. Atau seperti apa hidup di dalam kasih karunia Allah, ya, yang disediakan Allah di dalam iman kepada Kristus Yesus. Yang pertama, itulah hidup benar, ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar. Oleh karena Nuh mendapat kasih karunia Allah, Nuh sekarang hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan buah dari kehidupan di dalam kasih karunia Allah itu adalah Nuh hidup dalam kebenaran. Nuh seorang yang benar. Nuh hidup benar. Saudara, istilah benar di dalam ayat 9 ini memiliki arti ganda yang tidak bisa dipisahkan karena ini merupakan sebuah kesatuan. Istilah benar yang pertama artinya adalah Tuhan yang membenarkan. Ya, benar dalam arti Tuhan yang membenarkan. Oleh karena Nuh mendapatkan kasih karunia Allah, maka Nuh dibenarkan oleh Allah. Ya. Ini merupakan sebuah tindakan Allah sepenuhnya tanpa ada campur tangan manusia sedikit pun. Ya. Benar, Tuhan membenarkan. Nah, Tuhan membenarkan Nuh, ini merupakan tindakan Allah sepenuhnya tanpa ada sedikit pun campur tangan, intervensi, jasa dari Nuh sendiri. Mutlak merupakan kasih karunia Allah membenarkan Nuh. Yang kedua, benar ini juga punya arti hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Ya. Nuh hidup benar ini sebagai buah dari tindakan atau dari karya Allah yang telah lebih dahulu membenarkan Nuh. Hidup benar ini sebagai akibat buah dari telah dibenarkan oleh Allah. Saudara, orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, ini buahnya adalah, buktinya adalah dia mencintai kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Dia hidup benar. Jadi hidup benar ini adalah hidup yang sudah dibenarkan oleh Allah, yang merupakan kasih karunia Allah, dan juga hidup sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Itulah dengan mencintai kebenaran dan hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang membenci kebenaran. Nah, saudara, ciri daripada keluarga yang hidup di dalam Kristus adalah hidup benar. Ya, keluarga yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, keluarga yang sudah hidup di dalam Kristus, cirinya adalah, tandanya adalah, buahnya adalah hidup benar. Nah, oleh sebab itu, jika kita dan keluarga kita ini sudah di dalam Kristus, maka kita pasti mencintai yang namanya kebenaran. Maka kita pasti akan hidup benar. Dan jika kita dan keluarga kita hidup benar di tengah-tengah dunia yang membenci kebenaran, maka keluarga kita akan selamat. Ya. Ini yang pertama, hidup benar. Yang kedua, hidup di dalam Kristus, yang merupakan dasar keselamatan keluarga kita. Ini ditandai dengan hidup tidak bercela. Di dalam bagian firman Tuhan ini, ayat 9, Alkitab mencatat Nuh tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Artinya apa, saudara? Artinya hanya Nuh dan keluarganya saja yang hidupnya berbeda dengan kehidupan orang-orang pada zamannya. Ketika orang-orang yang hidup pada zamannya itu hidup dalam pesta pora, hidup dalam kawin campur, hidup dalam melakukan dosa dan kejahatan lainnya, hidup yang hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang memilukan hati Tuhan, Nuh justru berbeda. Nuh dan keluarganya berani tampil beda. Nuh dan keluarganya hidup dalam kesalehan. Nuh dan keluarganya tidak mengikuti kehidupan orang-orang sesamanya, beda. Ya. Nah, inilah makna daripada Nuh hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian ini kita belajar
bahwa hidup di dalam Kristus itu ditandai dengan kehidupan yang tidak bercela di antara orang-orang sezaman kita. Artinya apa? Artinya saudara, kita dan keluarga kita tidak lagi sama dengan mereka yang hidupnya di dalam dosa dan kecemaran. Kita tidak hidup bercela di antara orang-orang sezaman kita. Artinya kita dan keluarga kita benar-benar menampilkan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang-orang yang hidup dalam berbagai macam kecemaran dosa. Alkitab berkata di dalam Roma 12 ayat 2. Di situ firman Tuhan mengatakan, saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan itu ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau engkau sudah di dalam Kristus, kalau engkau sudah menikmati kasih karunia Allah yang membebaskan engkau, ya, di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka seharusnya engkau dan keluargamu tidak lagi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, oleh sebab itu, saudara, marilah kita dan keluarga kita hidup tidak bercela di antara orang-orang sezaman kita sebagai bukti, sebagai tanda bahwa kita dan keluarga kita sudah di dalam Kristus, sudah mengalami karya keselamatan di dalam Kristus. Mari kita dan keluarga kita tidak lagi ikut-ikutan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman kita kepada Kristus. Mari kita tidak mengikuti kebiasaan, tradisi, budaya dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ya. Mari kita dan keluarga kita berani untuk hidup berbeda dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena dengan demikian, saudara, kita sedang menyelamatkan keluarga kita. Yang ketiga, saudara, bicara tentang hidup di dalam Kristus, selain hidup benar, selain hidup tidak bercela di antara orang-orang sezaman, yang ketiga adalah bergaul dengan Allah. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat Nuh dan keluarganya yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah itu, dan yang sudah hidup di dalam kasih karunia Allah itu, menunjukkan buah daripada kasih karunia Allah itu, itulah hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah, saudara. Nuh bersama dengan keluarganya bergaul dengan Allah. Ketika orang-orang sezamannya tidak mempedulikan Allah. Ketika orang-orang sezamannya memilukan hati Allah dengan perbuatan mereka yang jahat dan merusak, Nuh tampil beda. Nuh bersama dengan keluarganya justru hidup bergaul dengan Allah. Nuh bersama dengan keluarganya memilih jalan yang bertentangan dengan jalan orang-orang yang hidup pada zamanya. Ya. Nuh bersama dengan keluarganya hidup berbeda, hidup bertentangan dengan orang-orang sesamanya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam bagian ini kita belajar bahwa jikalau kita dan keluarga kita sudah ada di dalam Kristus, ya, maka bukti atau buah dari kehidupan kita dan keluarga kita di dalam Kristus adalah kita dan keluarga kita ini pastilah hidup bergaul dengan Allah. Pastilah hidup bersekutu dengan Allah. Ya, kita tidak lagi bergaul dengan dunia ini, saudara, dengan segala jalan dosa dan kefasikannya. Tidak. Ketika kita dan keluarga kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita dan keluarga kita menunjukkan sebuah kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Itulah hidup bergaul dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, marilah kita dan keluarga kita terus hidup bergaul dengan Allah. Karena kehidupan kita bersama dengan keluarga kita yang bergaul dengan Allah, ini merupakan sarana kita sedang menyelamatkan keluarga kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah dasar dari keselamatan keluarga yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini.
dasar dari keselamatan keluarga kita. Itulah kasih karunia Allah dan hidup di dalam kasih karunia Allah sebagai tanda, bukti, buah kalau kita sudah ada di dalam kasih karunia Allah. Itulah hidup di dalam Kristus Yesus. Tanpa dasar ini maka keluarga kita tidak akan selamat. Tanpa dasar ini, kasih karunia Allah dan hidup di dalam kasih karunia Allah, keluarga kita tidak akan mungkin bisa diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, saudara, pastikanlah hari ini kita meletakkan keselamatan keluarga kita di atas dasar ini. Itulah kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, serta hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Itulah hidup di dalam Kristus Yesus yang dinyatakan dengan hidup benar. Hidup tidak bercela di tengah-tengah orang-orang yang hidup dalam dosa dan kefasikan. Serta yang ketiga, kita dan keluarga kita hidup bergaul dengan Allah. Inilah aspek pertama yang kita bisa lihat ketika bicara tentang keselamatan keluarga kita, dasar keselamatan keluarga kita, kasih karunia Allah dan hidup di dalam kasih karunia Allah. Poin yang kedua yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah wujud keselamatan keluarga kita. Seperti apa bentuk keselamatan keluarga kita ini? Saudara, ketika keluarga kita berdasar di dalam kasih karunia Allah, serta menghasilkan buah-buah dari kasih karunia Allah, itulah hidup benar tadi ya. Hidup tidak bercela di tengah-tengah orang yang hidup dalam dosa dan kefasikan, serta bergaul dengan Allah, maka keluarga kita pasti diselamatkan. Pertanyaannya, diselamatkan dari apa? Atau keselamatan seperti apa yang dimaksudkan berdasarkan firman Tuhan ini? Mari kita lihat. Yang pertama, saudara, keselamatan yang dimaksudkan atau wujud keselamatan keluarga kita tersebut adalah diselamatkan dari pengaruh yang buruk, dari pengaruh yang jahat dan berdosa dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini, wujud dari keselamatan itu adalah kita dan keluarga kita ini diselamatkan dari pengaruh yang buruk, diselamatkan dari pengaruh yang jahat, diselamatkan dari pengaruh berdosa dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, Nuh bersama dengan keluarganya, mereka tidak turut dalam kehidupan mereka yang memilukan hati Allah. Nuh dan keluarganya terhindar dari pengaruh dan pergaulan yang tidak berkenan kepada Allah. Keluarga Nuh diselamatkan dari apa? Itulah dari pengaruh-pengaruh jahat. Diselamatkan dari pengaruh-pengaruh orang berdosa. Diselamatkan dari berbagai macam gaya hidup pengaruh yang merusak yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi kita dan keluarga kita. Ketika keluarga kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, ketika kita dan keluarga kita telah hidup di dalam Kristus, maka saudara, pengaruh yang buruk, pengaruh yang jahat dan berdosa dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, ini tidak akan masuk ke dalam keluarga kita. Ini tidak akan meracuni keluarga kita. Ya. Kehidupan kita di dalam Kristus, inilah yang akan menyelamatkan kita dari keluarga kita, dari segala macam pengaruh buruk, jahat, berdosa yang ditimbulkan oleh orang-orang berdosa yang tidak mengenal Allah. Ya, inilah wujud keselamatan itu. Keluarga kita terhindar dari pengaruh-pengaruh yang buruk, dari pengaruh-pengaruh yang jahat, dari pengaruh-pengaruh yang berdosa dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Keluarga kita dibentengi, dilindungi, diselamatkan dari itu semua. Yang kedua, saudara, seperti apa wujud keselamatan yang diterima oleh keluarga kita yang sudah ada di dalam Kristus? Itulah diselamatkan dari murka Allah yang akan menimpa orang-orang yang berdosa. Ya, saudara, Nuh diselamatkan Tuhan bukan hanya dari pengaruh orang-orang berdosa, tetapi juga Nuh diselamatkan Tuhan dari murka Tuhan berupa air bah yang membinasakan semua orang yang perilakunya memilukan hati Allah. Nuh diselamatkan oleh Tuhan
dari murka Tuhan yang menimpa orang-orang yang berdosa, yang hidupnya mencintai kejahatan. Saudara, cepat atau lambat murka Tuhan akan segera menimpa semua orang yang perilakunya memilukan hati Allah. Cepat atau lambat murka Allah akan segera menimpa semua orang yang hidup dalam dosa dan kefasikan. Cepat atau lambat murka Allah akan segera menimpa setiap orang yang mengeraskan hatinya, yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, yang menolak seruan pertobatan, yang menolak Injil Yesus Kristus. Cepat atau lambat murka Allah akan menimpa mereka semua. Nah, ketika keluarga kita sudah hidup di dalam Kristus, maka sudah pasti keluarga kita akan terlindung dari murka Allah yang akan menimpa setiap orang yang berdosa, yang hidup memilukan hati Allah. Jadi saudara, inilah wujud atau bentuk keselamatan yang diterima oleh keluarga kita. Itulah keluarga kita terhindar dari pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh berdosa, pengaruh-pengaruh kejahatan. Dan yang kedua, keluarga kita terhindar dari murka Allah yang kelak akan menimpa setiap orang yang berdosa, yang hidup memulihkan hati Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini mari kita pastikan keluarga kita tidak berada di dalam kelompok orang-orang yang akan ditimpa oleh murka Allah. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita selamatkan keluarga kita. Dengan cara, mari kita bertobat dari dosa-dosa kita. Mari kita dan keluarga kita bertobat dari dosa-dosa kita. Mari kita percaya kepada Yesus Kristus. Jangan lagi kita hidup dalam kubangan dosa yang hanya membawa kita kepada kutuk dan murka Allah. Tetapi mari kita dan keluarga kita bertobat sungguh-sungguh dari dosa-dosa kita dan percayalah kepada Yesus Kristus. Yang berikut, mari kita dan keluarga kita ini hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Mari kita hidup di dalam Kristus. Mari kita tunduk kepada pimpinan Kristus. Mengikuti setiap jejak, teladan, dan ajaran Kristus. Itulah hidup benar. Mari kita hidup tidak bercela di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Serta mari kita hidup bergaul dengan Allah. Sehingga dengan demikian, keluarga kita akan diselamatkan, saudara. Jangan lagi mengikuti ajaran dan gaya hidup orang berdosa. Ya, kebiasaan orang berdosa dan orang-orang fasik. Mari, beranilah tampil beda sebagai umat pilihan Allah di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita menunjukkan bahwa kita dan keluarga kita berbeda, saudara. Jangan biarkan hidup kita dan keluarga kita ditentukan oleh apa kata dunia ini, tetapi biarlah hidup kita dan keluarga kita ini ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Saudara, jangan biarkan pola hidup duniawi mempengaruhi dan menguasai keluarga kita. Jangan, waspadalah. Biarlah firman Kristus saja yang menguasai kehidupan kita, menguasai keluarga kita, sehingga dengan demikian keluarga kita pertama bisa memberikan pengaruh yang baik di dalam gereja maupun di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kedua, keluarga kita diselamatkan dari pengaruh yang buruk, yang jahat dan berdosa dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang ketiga, ketika firman Kristus menguasai kehidupan keluarga kita, maka keluarga kita akan diselamatkan dari murka Allah yang akan datang, yang kelak akan menimpa setiap orang yang berdosa dan yang menolak untuk percaya kepada Allah dan Kristus. Saudara, apapun bentuk kegagalan keluarga kita saat ini, mungkin ada di antara saudara yang berkata, rumah tanggaku hancur Tuhan, rumah tanggaku berantakan Tuhan, keluargaku berantakan, aku seorang yang broken home Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, apapun bentuk kegagalan saudara saat ini, apapun bentuk kegagalan saudara saat ini, apapun bentuk kegagalan keluarga saudara saat ini, mari kita datang. Mari saudara bawa itu semua kepada Kristus. Karena hanya Kristus saja yang bisa memulihkan setiap kegagalan keluarga saudara, setiap kegagalan keluarga kita. Dan oleh sebab itu, marilah kita datang hanya kepada Kristus.
Kita datang dengan segala keberdosaan kita. Kita memohon pengampunan dan pemulihan dari Kristus. Sehingga saudara dan keluarga saudara, kita dan keluarga kita dapat kembali dipulihkan oleh Kristus dan kembali menjadi alat di tangan Kristus untuk menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kita. Mari selamatkan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan hari ini. Biarlah firman Tuhan tidak lalu begitu saja. Biarlah perenungan kami akan firman Tuhan ini kembali membawa satu pembaharuan dalam kehidupan kami. Kami mengambil keputusan untuk membawa diri kami dan keluarga kami kepada Kristus. Karena hanya Kristuslah yang bisa menyelamatkan diri kami dan keluarga kami dari kehancuran yang diakibatkan oleh dosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dan keluarga kami senantiasa ada di dalam Kristus. Agar kami berjaga-jaga supaya kami dan keluarga kami tidak membiarkan pengaruh-pengaruh jahat dunia ini masuk ke dalam kehidupan keluarga kami. Tolonglah kami supaya kami mengikuti pimpinan Kristus dalam hidup dan keluarga kami. Tolonglah kami agar kami tetap hidup dalam kebenaran Kristus. Kami hidup bergaul dengan Kristus, bergaul dengan Allah. Kami hidup berbeda dengan dunia ini Tuhan. Sehingga dengan demikian keluarga kami dapat diselamatkan. Bukan hanya dari pengaruh-pengaruh jahat dunia ini, tetapi juga diselamatkan dari murka Allah yang kelak akan menimpa dunia dan setiap orang-orang berdosa, setiap orang-orang fasik, setiap orang-orang yang mengeraskan hatinya, tidak percaya kepada Injil Yesus Kristus. Dan bagi setiap kami yang mungkin sedang mengalami kehancuran dalam keluarga dan rumah tangganya, doa hamba-Mu Tuhan, pulihkanlah mereka. Hanya Kristus yang bisa memulihkan rumah tangga mereka. Dan oleh sebab itu pulihkanlah Tuhan keluarga mereka. Selamatkan keluarga mereka dari kehancuran. Karena hanya Kristuslah yang bisa memulihkan setiap rumah tangga dan keluarga mereka. Jamah hati mereka. Pulihkan kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.